suatu fenomena geografi baik yang terjadi di depan apa mata saja? bisa kita Kan geosfer tuh. ya Apa saja? Litosfer, litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, antroposfer. Nah, kalian udah bisa membedakan, ya. Jadi fenomena geografi itu ada yang terjadi pada lapisan litosfer, Atmosfer, hidrosfer, biosfer, antroposfer. Ada 5, Iya. ya. Dan kemarin udah kita kupas tuntas untuk memisahkan fenomena mana yang terjadi di udara atau biosfer, fenomena mana yang terjadi di litosfer. Nah sekarang kita kupas tuntas tentang bagaimana di dalam geografi mempelajari, mendalami materinya, objek materialnya, yaitu melalui sudut pandang keruangan, lingkungan, dan kewilayahan. Ini apa sih? Lebih ke wilayah, antar wilayah. Karakteristik antar wilayah. Mempelajari karakteristik Yang ada di suatu wilayah. suatu wilayah. Saya andaikan gini aja deh. Ruang Indramayu. Iya. Terbayang ya? Iya. Rangkeng, Karangangker, Judi, Berokan, dan Ciparang sampai Supra sana. Iya. Itulah ruang Indramayu. Dan kalau saya bilang ruang Indramayu, kalian itu sudah punya bayangan karakteristik dari ruang Indramayu, baik secara fisik maupun sosial. Ya, secara fisik misalnya di suhu udara nih, Panas. untuk permukaan buminya, Iya, Dan. ya kan? Iya. Letaknya, Iya. dengan sebelahnya, gitu kan? Iya. Pantai. Nah, itu contoh karakteristik Indramayu. Dan saya sangat menekankan kepada kalian sebagai orang Indramayu, orang Cirebon, itu harus bisa menjelaskan, menerangkan tentang karakteristik ruang di mana kamu berada. Jangan sampai tidak. Kalau kalian tidak bisa menjelaskan, menerangkan, memberitahukan kepada orang lain, apalagi salah gitu, ini keterlaluan banget. Menunjukkan bahwa kita tidak care, kita tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Udah jelas-jelas lingkungannya begal, maling, aman. Temen kamu main ke sana, pakai kereta, pakai motor, Hilang. pulangnya. Ya. Iya. Ada beberapa wilayah kita secara sosial itu memiliki karakter buruk. Iya. Dan itu sudah dikenal Gimana? di wilayah lain. Bahkan hampir setiap Polres tahu ya? Iya. Kantor polisi itu ada narapidana dari wilayah tersebut. Karena memang wilayah itu dikenal secara sosial itu memiliki karakteristik yang negatif, yaitu daerah begal, motor, spesialis motor. Dingin deh. Kamu yang ngomong bukan saya. Kalau cerek saya. Kerangkeng secara umum, Kecamatan Kerangkeng nih, ada desa Kerangkengnya, ada desa Oyorannya, desa Tegal Mulia, Kedung Bungu, Kaliannya, ya Bencir, apa,
Srengseng, Duku Jati, Kaplingan, Singakerta. Nah itu desa-desa yang ada di Kecamatan Kerangkeng. Ya. Dan itu hampir di setiap polres yang di wilayah 3 ini itu ada narapidana dari desa-desa tersebut. Kasusnya apa? Spesialis. Begal motor. Wah. Misalnya kamu punya teman, entah di Kuningan atau mana, bulan ini beli apa aman daerah kita. Aman ya. Ini fitnah. Bohong. Ya. Jadi kenalilah karakter baik secara sosial maupun secara fisik daerah di mana kita berada. Nah, untuk memahami itu, geografi menggunakan pendekatan keruangan, sehingga karakteristik wilayah yang membedakan dengan wilayah suatu wilayah dengan wilayah lain, baik secara fisik maupun sosial. Coba berdasarkan pemahamanmu lah, entah itu kamu dapat dari televisi, dari YouTube, dari apapun gitu ya. Bagaimana keruangan Bandung, kota Bandung? Mungkin kamu belum pernah ke sana, atau bahkan mungkin kamu sudah ke sana. Ya, bagaimana keruangan kota Bandung? Sejuk. Dan bagaimana keruangan Jakarta? Panas. Dari segi fisik, dari segi sosial. Sehingga kita punya bayangan Bandung, oh karakternya begini nih. Jakarta karakternya begini. Ada yang bisa menggambarkan keruangan Bandung, Acur? Secara fisik, secara sosial, ya walaupun hanya sedikit-sedikit nggak apa-apa. Ini menunjukkan pengetahuan keruangan kita suatu wilayah. Ada yang berani menjelaskan ruangan Bandung? Boleh? Ayo. Yang lain coba perhatikan. Siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Kirana Samsina. Kirana. Oke, Kirana ya. Saya akan menjelaskan secara Bandung secara fisik. Ya. Bandung secara fisik lingkungannya terkenal sangat Sejuk. dan dingin. Hmm. Secara sosial Bandung kata-katanya lebih adem gitu. Lebih adem. Iya, Lembut gitu ya. Iya, lembut gitu. Ya. Udah segitu aja. Ada yang mau nambahin? Itu baru dari satu sisi suhu dan karakter bicara. Masih banyak. Tahu kantong kresek? Iya. Ada yang kecil kan? Iya. Ada yang enggak? Gede. Bahkan bisa membungkus kamu. Iya. Bagus sudah diawali walaupun baru sekantong kresek kecil. Wah, masih muat banyak nih kantong kresek gedenya. Siapa mau tambahin? Bandung. Karakter Bandung. Belum ada yang pernah ke Bandung. Pernah. Apa yang kamu rasain dari Bandung? Lebih dibanding mana? Jakarta. Saya Sabtu Minggu kemarin dari Jakarta. Iya. Saya iseng pergi ke pasar yang namanya Pasar Tanah Abang. Oh. Udah pernah? Ruwet ngampret, penat, Copet banyak pada si Pak. copet banyak, preman banyak. Iya Pak. Nah, saya mau parkir. Wih, parkir Sana begitu lagi, bingung saya. Ya, parkirnya sembarangan. Pemandangan liar Pak. Saya coba, akhirnya saya ikutin salah satu komando. Saya pikir ya bayarnya nanti, langsung bayar. Ya, berapa? 50. Bayangin, mau lama mau sebentar 50. 50 parkir mobil.
Tahu Hercules? Tahu. Nah itu anak buah. Ya, Anak abang kuasanya kuasa Hercules kok. Saya bergaya preman lagi. Waduh. Dimintai uang dulu. Saya bilang sama komandanmu. Bilang sama komandanmu, Bang Hercules, ada temannya sekarang di Tanah Abang. Nih orangnya. Waduh. Kenal juga saya. Tahu ketemu beli kan? Tapi mental saya katakan begitu. Bilang itu sama komandanmu, Bang Hercules. Ada temannya sekarang di Tanah Abang. Ini saya. Tuh, plat nomor mobilnya. Oh iya, aman. Uang 50 yang udah saya kasih itu dibalikin. Ya preman. Buaya di kandang. Dan saya kembali ke situ, mobil saya masih aman. Ya, saya belum menyapa, dia udah menyapa dulu. Dan dia panggil saya komandan juga. Aman komandan. Ya, saya kasihkan lagi uang itu. Gak usah. Free. Ya udah, makasih. Juru hati. Ya. Ya betul, kalau tadi dikatakan ya Bandung memang ada keruwetan, tapi tidak seruwet belajar. Ya. Sedikit juga beda kok. Sedikit juga berbeda. Kemarin saya kesana itu sama anak saya itu. Anak saya kemana-mana dia bawa termometer karena dia di bidang kesehatan. Ya suhunya sekarang itu 36, panas. Dan di Bandung sejuk. Bahkan ada daerah-daerah yang berudara suhu udara dingin. Sejuk dan dingin itu beda. Lu lihat di mana? Dingin. Ya kalau sejuk itu ya nyaman gitu. Iya. Tapi kalau udah dingin ya begini. Digel. Ya. Ya. Walaupun sedikit. Ya. Nah, kalian sudah bisa membedakan dua wilayah dengan karakteristik keruangan yang berbeda. Ya, nah itu bisa kita lihat baik secara fisik maupun secara sosial. Dan kenalilah karakteristik ruangan Indramayu. Nanti saya minta kamu menggambarkan. Dan jangan salah, jangan boba. Patri di Indramayu udah 33 tahun. Wah. Tahun Arab kagak. Oh, jangan ya di Pak. Preman pensiun. Digawe video dokumenter ya, Pak. Ya, tidak pensiun mah preman gitu toh. Ya, cemen. Ngece aja. Berikutnya. Udah paham kan? Iya. Jadi melihat suatu tempat, suatu wilayah itu berdasarkan karakter-karakter yang menonjolnya itu, baik secara fisik maupun secara sosial. Jadi kalau misalnya saya minta jelaskan misalnya gitu, suatu daerah, kita bercontoh misalnya mana Kuningan gitu. Ya, kalian ya secara menyeluruh baik secara fisik maupun sosial ekonomi termasuk mata pencariannya gitu. Iya. Ana wong ing banyak Kuningan. Rata. Manila, Pak. Manila, Pak. Banten daerah pesisir. Nah, itu. Ya. Secara ekonomi sana pertanian. Daerah kita di samping pertanian juga adalah anak buaya. Dua Kuningan anak siapa ya anak buaya ini? Ya buaya Kuningan bukan buaya darat. Ada kira-kira sana? Ada.
buaya kebanyakan adanya itu di daerah dataran rendah, berawa-rawa dan muara sungai. Di sana kan pegunungan, perbukitan. Macam tutul. Ya, kecuali buaya lindung ya, tahu kan? Juga di sana. Ya kon sedurunge tekan Dan sana kana. tentunya punya karakter hewan Sendiri. Nah, seandainya saya meminta kalian untuk menjelaskan objek formal geografi secara keuangan suatu daerah. Nah, di sini kalian harus menjelaskan daerah tersebut secara fisik, bukan saja iklim, tetapi juga bentuk permukaan bumi. Mungkin karakter-karakter lain, misalnya sering gempa, longsor mungkin itu masuk ke sini. Ya. Di sana sumber air jernih, itu kan? Nah itu secara fisik. Tumbuhan, ya. Hewan itu secara fisik. Demikian juga secara Iya. Hubungan dihuni oleh kelompok suku masyarakat Sunda. Sedangkan Cirebon Indramayu dihuni oleh suku kelompok Jawa. Jawanya pun juga Jawa. Kene, Jawa kanan. Iya. Jawa asli ini. Iya, Jawa Indramayu, Jawa Cirebon. Beda. Dan kita harus tegas. Harus tegas dan kalian bangga menjadi Jawa Cirebon, menjadi Jawa Indramayu. Iya, punya Ya, karakter. dan tunjukkanlah karakter. Nih Jawa Cirebon, nih Jawa Indramayu. Sehingga orang lain itu tahu siapa dirimu. Jangan ditanya kamu dari Indramayu ya. Ya kayak-kayaknya iya deh. Hah? Kok gitu? Ya, ringan itu. Tunjukkan bahwa kamu orang Indramayu dengan cara berbahasa Mayu. Dan jangan malu. Ya. Berbahasa Indramayu di tengah-tengah suku bangsa yang Beda. Oh, saya Beda desa, justru beda-beda. bisa bangga. Ya. Iya. Menggunakan bahasa daerah saya atau bahasa yang saya bisa di tengah-tengah kelompok orang yang berbeda. Ketika saya ketemu dengan yang sesuku tentunya. Ya. Kalau saya sendiri di tengah-tengah orang yang berbeda dengan suku saya ngomong pakai bahasa suku saya. Belum kabeh. Iya, iya. Ngomong apa sih kamu? Iya. Ada orang bedanya di sini. Raka-raka. Rak. Ada. Tuh, Raka lagi, Raka. Bayangin kalau saya di sini ngajar pakai bahasa Batak. Oke, Pak. Coba, Pak. Ayo, Pak. Aku masih ajar Batak Batak. Kok dan di foto kok. Wah. Si mama kulo. Yakin dia. Bilang. Kayak acara kemarin tuh. Ada yang itu. Enggak. Nah, itu salah satu karakter sosial ya tanah Sumatera Utara. Ya. Ya, saya bangga pakai bahasa daerah. Ada orang sudah diri, cara sudah diri. Ya, iku. Di mana sih? Samora Kuningan. Bekas orang ini, kamu orang begitu. Hah? Kemarin saya tentang hati mah. Yo orang duaan ngomong. Ya. Kapal. Jika saya nggak bilang di SMP 2 Jalak sana, kan dia ketemu Samora. Ya. Setitik. Di sini Sunda kan? Jangan malu kamu gunakan bahasa Sunda ketika kamu bertemu dengan orang yang bisa bahasa Sunda. Justru bangga. Malah pindah, Pak. Bahasa Jawa. Jawaan baik. Iya. Wah, hilang bilang. Wah. Tolong aku Sunda. Dalam keluarga itu Asli. dikenal
ada bahasa ibu. Iya. Ya. Ibu misalnya Jawa, bapak saya Sumatera. Pulau sakit. Matur. Jawa. Iya toh. Iya. Tapi beda dengan ionya bungkung, nggak sepecong. Lor tidur. Joni, punya itu murid saya. Wah, langsung. Sebelumnya Sakin, murid saya. Aduh, langsung tutup. Ipung dari sahabat teman. Joni saudaramu bukan? Bukan. Lihat. Oh, barang-barang. Kenapa bi pecah nasi? Ya pengen pecah yo. Iyo anak kita kalau siji. Islamia. Islamia kan dari SWP. Kalau siji mana killer mancing SMA. Bayar nanti. Kang cilik mancing teko. Saya waktu itu belum begitu pandai bahasa sini saya. Ya. Awal-awal di sini saya belum begitu pandai bahasa sini. Dan saya pikir anaknya itu tangannya masuk apa wadah air. Iya. Iya. Sehingga ketika ibu itu bilang begitu, saya bilang udah dibantu dokter. Miss Kemoni Kasih. nasi ibu itu bengong lagi. Hah? Nah, akhirnya saya sempat tanggap, oh, berarti ada yang salah nih ngomongin di sini. Ya, Indonesia terdiri dari berbagai logat bahasa. Jawa pun berbeda, Beda. Itu harus kalian pahami. Dan jangan pernah malu menggunakan bahasa ibu di tengah-tengah kelompok suku bangsa yang Lain. tunjukkan bahwa kamu orang mana. Dan kamu harus bangga. Ya. Jangan ditanya kayak tadi tuh, kamu orang Indramayu? Iya, ayahnya tidak sih. Orang ini kayak gini. Ya. Nah, jadi kalian bisa melihat karakteristik suatu tempat itu baik secara fisik maupun secara Sosial. Nah, nanti kamu punya tugas jelaskan ruangan Indramayu. Lengkap aja bobat. Ya. Karena Pak Tri di sini sudah 33 tahun, tahu persis. Sampai kepada lubang-lubang semut. Kalau saya bilang di Tanjakan, anak Tanjakan, Oh, jangan nggak percaya kalau saya bilang di Tanjakan itu ada lubang semut. Pak. Ini semua wilayah anak. Oke. Yang berikutnya kelingkungan. Apa ini? Palingnya timbal balik. Hubungan manusia. Hubungan. Iya, timbal balik. Perhatikan baik-baik. Anu nih, Wi. Apa itu? Suwil tadi, Wi. Ini timbal balik enggak? Wi. Satu arah. Nah. Wi. Gak berani. Bala. Kirain berani. Kalau dia baras itu berarti terjadi hubungan timbal Balik. saling mempengaruhi, saling sebab akibat. Nah, pertanyaan saya sekarang, apa benar manusia dengan lingkungannya nih Iya. kemudian terjadi timbal balik? Iyo. Iya. Buang sampah sembarangan terjadi banjir.
Ini. Tuan ditebang langsung Oh iya. terjadi apa namanya? Saya titip kepada kalian yang di sini masih 3 tahunan. Iya pak. Kalau saya tahun depan udah pergi, Iya, jangan Pak, nangis. selamat nggak ada preman lagi di sini. Ya. Cuman saya beritahu bahwa hampir sebagian besar pohon-pohon yang ada di sini itu yang cari bibitnya saya. Bapaknya Baik kan? saya menyemai maupun saya bawa dari daerah yang jauh, bahkan saya meminta-minta ke perhutani, pertanian, dinas tata kota, ya, dan berbagai jenis tumbuhan. Kamu pikir buah apa ketapang? Lakawoy, enggak indah-indah. Bewang cupang. Ya, ya, tahu. Maksud saya begini, kenapa berbagai jenis tumbuhan itu saya bawa ke sini? Karena saya pikir ini adalah lingkungan sekolah. Ini adalah lingkungan edukasi. Ya. Salah satu materi edukasi pendidikan itu adalah pengenalan terhadap berbagai jenis Tuhan. Makanya tumbuh-tumbuhan aneh saya bawa ke sini. Ya. Bagi yang nggak ngerti, itu seringkali saya kesal. Tebang aja nih, nggak ada gunanya katanya. Nggak ngerti kalau itu dia itu menyerap karbon yang dikeluarkan oleh motor-motormu itu. Motormu itu kan pakai pertalite, Iya. bahan bakar yang diolah dari fosil. Itu akan menghasilkan gas yang namanya karbon. Iya. Itu ada kurang lebih 800 motor itu. Ya, saya pernah hitung kurang lebih 800. Pak. Saya sendiri kalau nggak terpaksa banget ke sekolah nggak bawa mobil saya, pakai motor supaya irit, supaya produksi karbonnya sedikit. Kalau pakai mobil otomatis pembakaran banyak, karbonnya banyak. Ya. Nah, gas karbon yang nanti tersebar di udara, pernah dengar istilah efek rumah kaca? Ya. Nah, saya jelasin. Ya. Banyak yang salah pemahaman tentang efek rumah kaca. Ada yang mengatakan begini, bahkan itu seorang mubalik siar yang pengikutnya tuh jutaan, Mobil sih. sehingga dikenal sebagai kiai sejuta umat. Siapa beli kenal? Dia katakan begini bahwa efek rumah kaca itu akibat kota-kota itu sekarang penuh dengan gedung-gedung yang dilapisi dengan kaca-kaca sehingga mengakibatkan suhu udara ini panas akibat efek rumah kaca di gedung-gedung tersebut. Kok bisa Ini sih? belajar geografinya ngantuk ini satu ini. Atau bahkan bolos dia. Alumni Kupa alumni bolos. Memiliki pemahaman yang salah. Lah. Ya nanti perlu saya luruskan karena saya khawatir kalau itu dibiarkan pemahamanmu di rumahmu ada kaca nggak? Oke. Jendelanya pakai kaca nggak? Iya. Nanti pulang dari sini efek rumah kaca kacanya dihancurin. Jadi jari dulu geografi kita tuh ini yang bikin cuaca panas nih. Percaya baik. Iki Pak. Di sini kamu nanti suruh ganti. Kalau di rumah kan ada kreasi lah. Iya, Tanggung jawab dewe. tanggung jawab dewe. Nanti saya tuliskan. Nah, gas karbon yang dikeluarkan oleh motor itu salah satunya itu berefek kepada suatu fenomena yang namanya efek rumah kaca. Dan itu akan berdampak kepada perubahan cuaca dan iklim. Iya. Nah, makanya untuk meminimalisir efek rumah kaca dan gas karbon, saya mati-matian cari berbagai jenis tumbuhan ini. Bahkan ketemu bijinya itu saya bawa, saya semai, saya tanam di sini. Ada salah satu pohon, waktu itu saya mau ke Bandung, ke Sumedang, saya capek, lelah sekali, ngantuk. Saya istirahat di bawah pohon besar, ya, saya minggir, lalu saya tiduran. Ketika saya tiduran, saya dikejutkan dengan buah yang jatuh pas di kaca depan mobil saya. Lalu saya keluar. Nah, dari buah yang besar itu, ketika pecah kena kaca, itu ternyata bertaburan Biji. kayak biji-biji gitu.
Penasaran saya. Saya ambilin. Dapat satu kresek kecil. Lalu saya melangkah agak meluas itu. Ada lagi. Saya ambilin sampai saya dapat satu kresek besar. Saya bawa pulang ke sini. Dan saya bekerja sama dengan Pramuka. Dulu Pak Terima kasih kesukaan, saya muda untuk menjalin kerjasama sama Pramuka. Di Pramuka itu ada beberapa saka di Wong Pramuka. Saka apa baik? Tiara. Bayangkara, Bakti Wisada, ayo, Sakawana Pak. Nah, saya kerjasama sama Sakawana Bakti. Ini, yuk maju, bikin lahan untuk penyemaian. Ini, bawa pupuk, sebar. Siram. Beberapa hari kemudian, biji yang saya bawa kami tanamkan. Dan sekarang itu udah gede-gede. Tuh. Ini kan disebut hutan taman sekolah. Pohonnya pohon besar-besar, ada pohon liar, di situ ada pohon mahoni dan sebagainya. Ya. Tujuannya adalah diantaranya adalah untuk menyerap karbon yang kita bawa. Ya. Dan itu juga memproduksi oksigen. Ya. Kita hidup butuh oksigen nggak? Kalau nggak ada oksigen, Koit dong. nah, makanya tadi apa benar bahwa antara manusia dengan lingkungan itu ada interaksi, ya? Hubungan Timbal balik. timbal balik antara manusia Dan lingkungan. dengan saya pertegas, jangan main-main sama lingkungan. Ya. Sekali kita beraksi ke lingkungan, lingkungan bisa berkali-kali beraksi ke kita. Nih, kalau lagi, ya, jangan main-main lingkungan. Sekali-kali kita beraksi buruk terhadap lingkungan, lingkungan akan memberikan balasan berkali-kali. Jangan main-main kamu sama saya. Kamu beraksi negatif ke saya sekali, jotos misalnya, Iya. balas tak jotosin. Jadi Mending keinget dijotos tak jotosin. Jadi keinget sama temenan sama malaikat Mending itu. dijotos tak jotosin. Jadi aman. Kalau jotos sekali ya. Iya. Kalau dijotosin Berkali-kali. Nah, lingkungan itu bisa berkali-kali memberikan balasan kepada Manusia. manusia yang melakukan aksi padahal hanya sekali. Iya. Contohnya misalnya bisa terbang. Aksi saya ke pohon ini tes terbang. Ini hilang mati. Ya. Dia bahasanya ke kita Panas. kemudian polusi, racun iya. banyak di sini. Berat karena Iya, berapa? oksigen. Udah 3 kali itu. Padahal Padahal kita baru sekarang. sekali. Apakah kita lalu bisa protes? Oh sirap bumi kita mau bisa sirap dulu. Ya orang lah. Ya. Makanya sekali lagi saya bilang jangan main-main sama nih. Dia akan memberikan balasan jauh lebih parah. Ya. Di sini geografi, ya. Di sini geografi itu akan menjelaskan objek materialnya di sana udah kemarin tuh. Secara formal bagaimana hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya? Perhatikan baik-baik. Pesisir. Mata pencariannya Nelayan. ada keterkaitan kan?
Ikan. Sisir nelayan. Oke. Saya sebut, jawab satu kata. Padang rumput. Pengembala. 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 Ternak. Kan. Nah itu menunjukkan bahwa antara alam yang berupa padang rumput, apa aksinya terhadap manusia, yaitu menentukan atau berpengaruh terhadap jenis mata Pencarian. suhu udara panas, jualan Es tebu. tadi saya keluar sebu kongelata Lah, mendiwang. berubah piana sambung duit ya. Ih. Yang di depan gitu rumah sakit agak salah di Tanjung Pura sini gitu. Satu duit nggak tahunya dia nggak lama kemudian datang bawa bungkusan plastik. Dari mana? Habis beli es pak, udah habis loh. Yang dia bawa pagi itu udah habis. Nah, kemudian saya lihat tumpukan sampahnya itu, yang tumbuh di gilingnya itu, Iya. itu udah menggunung. Wah, cair ya. Saya bilang begitu, tersenyum dia. Ya. Nah ini menunjukkan bahwa dia itu bisa menangkap peluang kondisi cuaca yang begini, lalu dia manfaatkan untuk apa? Nah itu bentuk interaksi Iya. ya, yang positif. Udah tahu Indramayu kayak gini, datang ke Indramayu jualan jaket. Ih. Ikan apa pasar loh dalam pasar. Ya beda. Kalau jualan pasti sedikit. Kalau mau dagang jaket itu ke Kuningan, ke Bandung sana. Oh, mana cek? Jakarta sudah banyak juga. Wis baru ketigaan mengkene. Kelam. Dagangan jas hujan. Ya. Tapi kalau itu dilakukan pada waktu musim penghujan, Langsung habis. Iya, malah akeh singkuan. nah itu contoh-contoh interaksi antara manusia dengan lingkungan. Kuman. Daerah perbukitan, Bukit. nah Bukit. di sini pemukiman. Naik. Manusia menjadikan lereng bukit sebagai pemukiman. Iman. Itu aksi manusia. Iya. Laras berarti. Longsor. Laras ada di lingkungan. Balap. Berupa Longsor. ada nggak yang begitu? Ada. Iya. Itu contoh interaksi Interaksi. antara manusia Interaksi. dengan lingkungan. Tet. Putus. Dan kita harus hati-hati. Terus jadikan YouTube bener. Iya. Mau menjelasin? Kita harus hati-hati terhadap lingkungan. Karena saya bilang tadi, satu kita kalibrasi, mereka bisa berkali-kali. Dan sudah banyak kehidupan manusia yang menjadi korban dari kesalahan interaksi antara manusia dengan Lingkungan. saya atau kita misalnya tinggal di daerah pedesaan, mata pencarian kita tani sawah. Ketemu ulah kebuk, ketemu ulah kebuk, ketemu ulah kebuk. Itu aksi kita terhadap alam. Iya. Itu udah spontan, itu udah hukum itu. Ketemu ulah kata ini. Itu aksinya. Alam akan balas lebih parah. Apa? Apa sih tanamannya? Ya kan ada rantai makan. Makanan. Kalau ular di daerah itu habis, tikus berajar. Rel. Tikus beranak kayak bokeh kita beli. Beli. Iya. Angke. Udah ketemu sama sarang cinggil tikus aja. Kameranya
aku bisa. Pina Pak? Mbok siji. Ya ampun Bapak ini ya. Ya. Labu ya Pak. Sama aja bentuknya. Beliwet lu. Ya. Makanya kamu kalau suka demenan di sawah ya pada baik tikus. Siapa? Ayo beli modal temenan ning sawah. Nanggui. Bocah demenan masih pakai seragam sekolah jam 10 esok. Ye, bolos. Tanggul. Bisa dijedang. Beli modal temen. Pakai dolanan jedang. Waduh. Langsung ketawa kan. Iya. Ayo siapa? Ya. Dia. Kok dia? Sama tak foto. Pura-pura saja. Ayo balik polisi dah. Balik foto saja tak kirim nih Bapak Nisira. Perlu kita Bapak Nisira. Padahal beli kayak pas di preman deh. Balik. Cepat balik. Iya itu. Ada kayak gitu. Di baju najis. Udah kaplingan. Aduh. Apa udah kaplingan? Anak nih. Saya tanya anak kaplingan dia ngakunya. Ya sekolahnya di. Iya, kamu kan sekolahnya di sini. Dan Ini kembali ke tikus. tikus. Apa Pak? Aja dikongkon balik sih. Ular mati, tikus meraja. Rela. Saya pernah menyaksikan suatu areal sawah yang baru sekitar beberapa minggu itu habis ditandur. Oh iya. Dan dia mulai hijau, Iya. mulai bunting. Iya. Sore hari saya lihat itu masih segar hijau, bagus banget. Heeh. Besok paginya saya ketemu, saya main lagi ke situ karena saya punya kandang di sana. Iya. Yang saya main ke sana, yang punya sawah itu lagi. Takon tapa, napa kunek? Lagi stres. Ya anu tikus. Ya, saya tanya dari jauhan, Mang, kenapa Mang? Pari tok dulu, tok. Kenapa sih Mang? Tikus. Lalu saya nyebrang ke sana, gue lagi. Ini pinggir jalan sawah yang isep bego. Aku tikus yang mati. Kalau tadi lagi bunting tuh, kita dipotong bawahnya. Dia pakai Giginya. saya lihat, waduh, saya bayangin malam itu tikusnya berapa ribu kayaknya, berapa ratus gitu. Lewat di rumah aku aja 5 kali. Secara logika, kalau tikus Sini, itu hanya sini. beberapa, nggak mungkin akan habis dalam waktu semalam seluas itu. Itu kalau hanya sedikit. Terus saya nanya, kayak tikusnya apa yang di rumahnya? Ya, dari waktu kemarin sih, ada tikusku anak kelompoknya. Iya. Gangster. Nah, betul. Dan setiap kelompok itu ada pemimpinnya. Widih. Waduh. Ah, Nah, sebelum anak buahnya menyerang petak sawah, dipimpin. pemimpinnya itu survei dulu. Oh, survei membuktikan Petak itu aman enggak? anak ulai beli. Kalau begitu aman, dia sweet, emon. Ada. Ini menurut kawan tani ya, begitu kan? Pantas lahan sawah dalam satu petak habis dalam satu Malam. Tapi aksi kita tuh pulang habis pulang. Balasannya dari alam, satu kali musim panen gagal berdampak nggak ke musim panen berikutnya? Pasti. Ya, makanya saya bilang jangan main-main sama alam. Karena geografi mengajarkan bahwa antara kita manusia dengan lingkungan itu akan terjadi hubungan timbal balik. Kalau hubungan kita ke lingkungan itu baik, ya, saya hanya sekali kok mandulin ini, saya tak mandulin pun enggak. Dan saya sudah bertahun-tahun
menikmati kebaikan pohon ini. Ini ruangan saya. Saya kalau istirahat di sebelah, ini kosong. Agak setanin. Ba. Alas ka juga cuma awan ya, bay bengi mabalik. Ayo, kok bisa ngomong? Para. Kan kamu saling tunjuk setan. Ora. Saya merasakan kebaikan pohon ini terhadap diri saya itu sudah setiap tahun. Saya disejukkan ketika saya istirahat di sebelah. Mata saya ada melihatnya karena ini hijau. Ya. Dia kasih oksigen. Racun yang mau ke ruangan saya diserap sama dia. Itulah kebaikan. Padahal saya hanya sekali kok. Istirahat begini karena tak awal ini tak akan muncul urip. Urip. Lalu dia memberikan balasan yang sangat Nyak. Tapi kalau kita berbuat negatif, hati-hati. Dia pun juga akan memberikan balasan yang lebih banyak. Lebih buruk. Ya, bahkan lebih buruk. Ya. Berikutnya yang ketiga apa ini? Kewilayahan. Gabungan antara keruangan dan kelingkungan. Ruangan dan Lingkungan dan masalahnya juga lebih kompleks. antara keruangan Nah, pada sudut pandang ini itu ada langkah dalam sudut pandang kewilayahan itu ada langkah step by step secara berurutan yang harus kita lakukan sehingga kita memahami objek material geografi secara formal kewilayahan suatu tempat. Iya. Step by stepnya apa ini? Tahap-tahapnya apa ini? Sudah kamu putar dulu. Step by step. Oh, apa sih Anda 6 pertanyaan? 5W1H. 5W1H. 5W plus 5W1H. Iya. 5W. What? Yang pertama, What? what ini apa? Apa? Misalnya gempa. Tidak berhenti sampai situ. Ya. Misalnya kita melihat berita di TV gempa. Oh ya wis. Ya. Apa yang terjadi? Ya, setelah what apa? When? Kapan? When? Enggak apa? WHEN. Ya, kapan? Ya, misalnya gempa. Kapan sih gempanya tuh? Kapan terjadi? Ini menunjukkan waktu. Ya. Where? Baru Where? Di mana? Where? WHERE. apa? Di mana? Tempat. Di mana? Menunjukkan tempat. Di mana? Tempat. Yang menunjukkan tempat. Lalu Selokan. apa? Why? Kenapa gempa itu bisa terjadi? Mengapa? Jadi berarti sini kodenya Penyebab. Alasan. Kalau Wow. Siapa? So,
subjek atau atau yang menyebabkan siapa? Siapa? Siapa dan ini kepada penyebabnya ya. Iya, subjek. Penyebab Jawi. dan siapa korbannya. Iya. Yang jauh. How? How are you today? How's your day? Spidol. Spidol. Spidolnya punya kelas di mana? Punya kelas di mana? Kan ada 2 kelasan tuh. Udah habis. Isi sun. Apa? Bagaimana cara mengatasinya kah? Kalau nggak salah. Bu pengen dibuang. Bagaimana prosesnya? Proses. Ya. Bagaimana prosesnya? Lalu bagaimana Cara bagaimana? cara mengatasinya. mengatasi? Perhatikan baik-baik. Pendekatan formal kewilayahan terhadap objek material geografi Iya. itu dilakukan step by step dengan berurutan menggunakan prinsip 5W1H. W yang pertama word apa? Apa? Fenomenanya? Iya. Apa objek materialnya? Gitu. Iya. Bisa gempa, bisa banjir dan seterusnya. Lalu kapan terjadinya? 1 tahun yang lalu. Ya. Kemarin. Kemudian where? Di mana? Kemarin apa? Lalu why? Nauzubillah. Mengapa? Karena Bisa alasan gempa? Mengapa bisa banjir? Ya. Lalu meluap. Siapa? Siapa? siapa yang menjadi korban? Kakak. Lalu pokoknya Bagaimana prosesnya dan cara pastinya? paham ini? Paham. Paham. Saya beri 2 pertanyaan sebentar. Apa? 3 pertanyaan tentang ini. Yang apa? Nanti yang pertama ini, yang kedua ini, lalu yang ketiga ini. Fokus semuanya ke HP masing-masing.